Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Kita bertemu lagi di perkuliahan kita di pekan ketiga ini dengan materi keadaan geografi Nusantara, Kepulauan Indonesia. Ada 4 submateri yang harapannya sudah dibuat tugas terstrukturnya, makanya harus selalu melihat menu alur pembelajaran di sekolah. Nah, di bagian awal ini kita bicara tentang gambaran umum tentang letak geografi, luas wilayah, jumlah pulau, garis pantai, dan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Nah, kalau kita bicara letak geografi, iklim, dan pola musim, kemarin kita sudah sampaikan bahwa Indonesia itu berada di posisi silang dunia antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, karena letak geografinya yang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia itu berada di daerah khatulistiwa. Nah, karena kita berada di daerah khatulistiwa, maka iklim kita iklim tropis. Karena kalau kita bicara letak negara-negara di bumi ini, maka kemudian ada daerah beriklim dingin di utara, ada dingin di selatan, ada iklim sedang di utara, ada juga sedang di selatan, lalu ada subtropis utara, ada subtropis selatan, lalu ada khatulistiwa. Nah, kita sebagai sebuah negara patut bersyukur karena berada di sini. Kita punya siang dan malam itu waktunya kurang lebih 12 jam masing-masing ya. Kita bisa melihat matahari terbit, kita bisa melihat matahari terbenam, kita bisa melihat rembulan, dan seterusnya. Itulah berkah kita berada di daerah khatulistiwa. Nah, musim kita juga tidak ekstrim ya. Tidak seperti negara-negara lain yang mungkin kadang saja di musim dingin dia sangat kedinginan, membeku ya, di bawah 0 derajat. Akhirnya kemudian seperti meremukkan tulang-tulangnya karena dinginnya. Atau mungkin ada masa di mana musim panas yang sangat terik yang membuat kulitnya terbakar. Kita di Indonesia ini sedang-sedang saja. Masing-masing 6 bulan ada musim hujan karena angin muson barat, ada musim kemarau karena adanya angin muson timur. Nah, ini sebenarnya berlangsung kurang lebih 6 bulan, tapi karena sekarang ini sudah ada kerusakan terjadi di bumi, ya, sudah ada masalah di hutan, ada efek rumah kaca dan seterusnya, pemanasan global terjadi, akhirnya ya kadang terjadi La Nina, terjadi El Nino, ya, ada kemarau berkepanjangan, atau mungkin ada hujan di seharusnya musim kemarau, sehingga tentu itu butuh adaptasi, khususnya bagi mereka yang terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan ya. Kemudian sebaran fauna di Indonesia, mungkin adik-adik masih ingat ini ada garis Wallace ya, di mana ada bagian barat itu hewan dari benua Asia, bagian timur itu hewan dari Australia ya. Yang pasti bahwa kita punya beragam. Nah, ini juga masalah karena mungkin saja banyak yang punah karena habitatnya sudah mulai rusak. Begitupun dengan flora di Indonesia ya, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, itu beraneka ragam jenis tumbuhan di Indonesia ya. Hingga kemudian ini kan ada namanya klasifikasi Junghun ya, ini mudah-mudahan masih diingat. Itulah Indonesia yang kaya ya, seperti sepotong surga di bumi ya. Sebaran jenis tanahnya juga ya, walaupun ada gunung berapi yang kadang terjadi gempa vulkanik, tapi itu bisa mengeluarkan unsur-unsur yang kaya, yang subur. Kemudian bagian kedua ini kita bicara tentang ya, Indonesia ini kan negara kepulauan berciri Nusantara. Itulah bahasa yang ada di konstitusi kita pasal 25A ya, bahwa kita ini negara kepulauan. Karena ada juga negara pulau, ada negara pantai, ada negara daratan, nanti silakan didalami lebih jauh ya, bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan berbentuk republik. Negara kita ini negara yang dibagi atas daerah provinsi, dibagi lagi menjadi kabupaten kota, lalu kemudian masing-masing punya pemerintahan daerah ya. Nanti bahas di mata kuliah lain lah ini. Yang pasti bahwa kita di Indonesia ini ada 34 provinsi secara administratif, kabupaten kotanya kurang lebih 514, desa kelurahannya kurang lebih 82.800 lebih.
Nah, begitu luasnya negeri ini, ya. Begitu begitu kayanya negeri ini yang sehingga generasi harus mensyukuri itu dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif, ya. Kemudian kalau kita bicara kepulauan, apa sih itu definisi kepulauan? Nah, ini kepulauan itu gugusan pulau-pulau dengan perairan di antaranya dan angkasa di atasnya sebagai satu kesatuan utuh dengan unsur air sebagai penghubung. Nah, istilah Nusantara ini sebenarnya sudah ada sejak masa Majapahit. Cuma ya pada masa itu terjemahan Nusantara adalah bahwa seluruh pulau di luar Jawa. Nah, makanya Majapahit kemudian pada saat itu ingin mempersatukan Nusantara, seluruh pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai pemimpinnya, ya. Kerajaan Majapahit sebagai pemimpinnya dan Jawa sebagai pusat kerajaan Majapahit. Nah, kemudian kalau kita lihat ya pulau-pulau kita ini kurang lebih 17.000, luasnya juga 80% dari daratan kita, 2/3 negeri ini adalah lautan. Ya, garis pantainya juga sangat panjang. Ya, ada Amerika, Kanada, Rusia yang juga negara yang memiliki garis pantai yang panjang. Tapi kita juga luar biasa. Cuma mungkin kalau kita kembali melihat negeri ini mengimpor garam, kita berada di negara yang iklimnya tropis, di mana kristalisasi garam bisa terjadi di pantai, tapi akhirnya mungkin saja perlu pengolahan lebih jauh yang lebih baik. Kemudian bicara Nusantara, ini ada dua kata ya, Nusa dan Antara. Nusa itu dalam bahasa Sanskerta bisa berarti pulau atau kepulauan. Lalu antara itu diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Jadi pulau yang diantarai oleh laut. Laut itu bukan perantara, bukan pemisah, tapi hanya perantara saja. Malah laut itu mempersatukan Nusantara kalau kita bicara tentang deklarasi Juanda, ya. Nah, sehingga dari kondisi itulah akhirnya lahirlah namanya wawasan Nusantara di dalam dirinya bangsa ini, ya. Bagaimana cara pandang bangsa ini terhadap dirinya yang bhinneka, kemudian wilayahnya yang merupakan wilayah geografinya atau lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan, ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi inti setelah kita tahu bahwa negeri ini adalah negeri yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, intinya adalah wawasan Nusantara itu bagaimana kita bisa menjaga persatuan bangsa dan bagaimana kita bisa menjaga kesatuan wilayah atau mewujudkannya, ya. Karena perbedaan sebuah keniscayaan bahwa kita ini berada di pulau-pulau yang berbeda, ya itu juga sebuah realita. Sehingga perlu kemudian dipikirkan oleh negeri ini bagaimana aksesibilitasnya. Makanya kemarin itu waktu pertemuan kedua kita bahas tentang strategi, ada namanya strategi poros maritim dunia yang salah satunya itu bicara tentang aksesibilitas, ya, sehingga ada istilah tol laut dan seterusnya. Baik, kemudian selanjutnya adik-adik, kan ini kita mau mendeskripsi ada istilah pantai, ya, ada laut, ada pulau, ada pesisir laut juga kan, ada samudra, ada teluk, ada selat. Nah, sebenarnya istilah-istilah itu mari kita lihat satu persatu. Bahwa kalau kita bicara pantai, itu sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Jadi ada di bibir laut, ya. Itulah pantai. Cuma ya perlu dipahami bahwa antara pantai dengan pesisir itu tentu berbeda. Nanti kita lihat, ya, bahwa tentu pesisir lebih luas cakupannya dibandingkan pantai. Nah, pantai itu sendiri banyak macamnya lah. Kalau kita lihat di gambar ini kan ada pantai yang sudah reklamasi, ada pantai yang kelihatannya masih asli, ya. Ada pantai pasir putih di situ, ya, karena macam-macam juga. Ada pantai yang landai seperti yang kita lihat di gambar, ya. Ada pantai yang curam, ya, yang bergunung-gunung itu. Kemudian ada pantai bertebing, kemudian ada pantai karang juga. Nah, yang kita lihat ini pantai yang landai, yang tentu permukaannya relatif datar. Biasanya ada mangrove, ya, ada bukit pasir, ada delta, ada estuaria, ya. Nah, pantai itu sendiri tentu banyak manfaatnya. Kalau kita lihat contoh ini ada pantai Sawarna di Banten, ya, ada pantai Kuta di Bali, ada pantai Orak di Maluku, sangat indah, ya, ada pantai Gili Trawangan di Lombok. Nah, fokus pada pantainya, ya. Oke. Kemudian ada pantai Wayak Raja Ampat.
di Papua ini juga sangat menarik. Jadi pantai itu memang banyak manfaatnya. Secara umum, pantai dapat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum, dapat digunakan sebagai tempat usaha pengolahan garam, bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan, dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membudidayakan berbagai komoditas. Kemudian pantai dapat berguna sebagai habitat berbagai spesies hewan yang hidup di air, sehingga bisa menjadi sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah yang memiliki pantai tersebut. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai laut. Ada laut, bahwa laut itu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau, ya. Itu kalau kita bicara laut, ya. Kalau bicara laut di Indonesia ini kan ada namanya apa? Laut Jawa, dan Laut Flores, ada Laut Timor, ya. Nah, itu kalau kita bicara laut. Jadi ini tentu berbeda kalau kita bicara samudra. Samudra tentu dengan laut itu perbedaannya banyak, ya. Bisa dilihat dari segi definisi tentu berbeda, ya, berbeda. Karena samudra itu ya tentu lebih luas, ya, dibandingkan laut. Jadi kalau samudra merupakan kumpulan laut yang terpisahkan oleh benua atau pulau besar. Massa airnya sekitar 70% bumi. Kemudian bisa dilihat dari luas. Jadi laut itu ya bisa hingga 3 juta kilometer persegi, sedangkan samudra memiliki luas hingga ratusan juta kilometer. Sebagai contoh, bicara misalnya laut, ya ada Laut Karibia hanya 2 juta kilometer persegi, sementara kalau kita bicara Samudra Pasifik itu 165 juta kilometer persegi. Jadi luasannya tentu lebih luas. Kedalamannya juga begitu, pasti lebih dalam lah samudra dibandingkan laut secara khusus di laut-laut Nusantara misalnya Indonesia. Kemudian letaknya ya tentu ya kalau bicara laut Jawa, laut di Jawa itu berarti berada di antara Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan kalau kita bicara misalnya Samudra Hindia, itu berada di antara benua Asia, Afrika, dan Australia. Jadi ada banyak perbedaan, ya. Sementara kalau kita bicara laut, ada zona-zona laut, nantilah kemudian dibahas pekan depan, karena di setiap zona ini tentu ada sumber daya yang berbeda. Sama juga kalau kita bicara litoral, mungkin di situ masih ada mangrove, ya, tapi kalau kita sudah mulai neritis, mungkin di situ ada padang lamun. Kalau sudah zona batia abisal itu ada terumbu karang, kemudian ada perikanan laut dalam. Nah, ini samudra Arktik, Atlantik, Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Jadi Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ada selat. Nah, ini juga istilahnya ada yang mudah-mudahan masih ingat. Selat itu berada di antara dua pulau, ya. Jadi laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, ini kemudian ada juga teluk. Cuma teluk ada luas, ada yang teluk juga yang sempit. Jadi teluk itu lautan yang menjorok ke darat, yang ketiga sisinya dibatasi oleh daratan. Itulah teluk. Ada Teluk Tomini di Sulawesi Tengah, ya. Ada Teluk Nipah di Lampung. Ada banyak di Indonesia, ya. Kemudian selanjutnya pulau. Nah, pulau tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari terumbu karang, ya. Karena kalau kita bicara pulau, ini juga ada definisi yang lebih kompleks, ya, bahwa ya pulau itu tentu kalau bicara konvensi PBB, ya, konvensi hukum laut tahun 1982, maka kita melihat bahwa ya pulau itu tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Nah, implikasinya syarat yang harus dipenuhi pulau itu memiliki lahan daratan terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi, dikelilingi oleh air, baik itu air asin maupun air tawar, selalu berada di atas garis pasang tinggi. Nah, itu sehingga gosong pasir, lumpur atau karang yang terendam di atas
air pasang tinggi itu tidak masuk sebagai definisi pulau. Cuma memang ada namanya pulau kecil ya, yang mana pulau kecil itu didefinisikan di Indonesia ini tidak lebih dari 10.000 km persegi. Ini ada Pulau Batek. Ada beberapa pulau di Indonesia yang juga sangat indah ya bagi para wisatawan. Inilah hasil konvensi pulau PBB. Ada beberapa pulau di mana kita berbatasan dengan negara lain, dan itu tentu bisa menjadi masalah kalau tidak diselesaikan secara bilateral, khususnya dalam konteks perbatasan wilayah. Ini ada data tahun 2004, ada data pulau-pulau yang sudah bernama di setiap provinsi, ada yang belum bernama, kemudian ada totalnya. Setelah pulau kita bicara pesisir. Nah, pesisir sebenarnya inilah yang menjadi wilayah di mana ada interaksi di situ, ada interaksi sosial ya, ada masyarakat di situ berinteraksi yang juga melahirkan budaya maritim. Ya. Bahwa pesisir itu bisa tegak lurus, bisa juga sejajar garis pantai. Kalau sejajar garis pantai berarti seluruh daerah sepanjang pantai itu pesisir. Nah, sementara kalau kita bicara tegak lurus, itu bisa ke arah laut, bisa ke arah darat. Sampai di mana ke arah laut? Ya itu dulu ada Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah itu yang mengatur sebenarnya 12 mil provinsi, kemudian sepertiganya kabupaten kota. Tapi sekarang tidak lagi karena menjadi sudah kewenangan provinsi atas nama pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kita bicara tegak lurus ke arah darat itu pesisir itu bisa dinamis batasnya, ya. Dan itu kalau kita menggunakan pendekatan pengelolaan, maka daerah-daerah di mana di pegunungan, di daerah sungai, yang mana di situ ada perencanaan, ada pengaturan dan pengelolaan keseharian itu bisa dikategorikan sebagai pesisir. Nah, di pesisir kan ada, kita lihat kadang ada pemukiman padat ya, ada kadang mangrove di sana, ada apa namanya, ada perumahan penduduk dengan aktivitas sebagai nelayan, kemudian ada petani garam juga kadang di sana, ada budidaya tambak di sana, tambakan budidaya udang, ikan bandeng ya, ada juga rumput laut. Nah, ini aktivitas-aktivitas di sana. Yang pasti bahwa kalau kita bicara pesisir itu sangat kompleks masalahnya, karena bukan hanya melibatkan pantai saja dengan laut itu, tapi ya melibatkan daerah lepas, di laut lepas, melibatkan juga daerah-daerah pegunungan karena akan bermuara ke pantai. Nah, sehingga masalah-masalah yang ada itu sebenarnya harus diselesaikan dengan baik, karena ya, tentu ada banyak masalah yang bisa berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem itu. Sehingga kemudian ada 6 di sini tahapan yang dapat digunakan untuk perlindungan maupun pelestarian ekosistem pesisir. Bahwa kemudian sumber dayanya seperti apa itu nanti kita bahas pekan berikutnya. Nah, kalau kita bicara restorasi, ini kan kadang istilah ini populer di televisi ya, bahwa kalau bicara restorasi berarti upaya untuk menata kembali kawasan pesisir sekaligus melakukan aktivitas penghijauan. Jadi ada seperti istilah reboisasi, penghijauan kembali ya. Jadi tentu di situ restorasinya perlu memperhatikan pemahaman pola hidrologi, perubahan arus laut, tipe tanah, yang pasti bahwa merestorasi ya, bagaimana kemudian menata kembali. Kemudian selanjutnya ada reorientasi. Jadi perlu ada sebuah perencanaan pembangunan yang tentu paradigmanya harus berkelanjutan, harus berwawasan lingkungan. Jadi harus ada keseimbangan lah antara pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan ekologis ya. Kemudian ada responsif ya. Tentu ya pemerintah itu harus punya kepekaan ya dan daya tanggap yang tinggi terhadap problematika di pesisir itu. Nah, ini mungkin kaitannya dengan perlu ada penelitian ya, riset terkait dengan masalah-masalah dan solusinya. Kemudian rehabilitasi. Nah, ini upaya untuk mengembalikan peran ekosistem pesisir itu sebagai penyangga kehidupan. Salah satu yang konkret ini tentu perlu ada menjadikan kawasan pesisir itu sebagai area konservasi yang berbasis pada riset dan ekowisata. Kemudian responsibility, responsif ya, bagaimana menggalang kesadaran bersama sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat itu merasa bahwa melestarikan lingkungan itu kebutuhan untuk apa? Untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Kemudian yang keenam regulasi, ya, ini terkait dengan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka yang atau lembaga-lembaga yang berkewenangan untuk itu. Baik, selanjutnya adalah
ada 6 potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Nanti kita bahas secara lebih rinci di pekan depan kaitannya dengan sumber daya hayati dan non hayati. Tapi di sini saya ada gambaran bahwa setidaknya ada 6 yang terkait dengan perikanan tangkap ya. Ini yang paling besar di Indonesia. Kemudian ada mangrove. Nah, ini mangrove kita ini ya kurang lebih 3,6 hektar ya, dan itu tentu punya fungsi ekologi, punya fungsi ekonomi juga. Nanti kita bahas secara rinci. Kemudian terumbu karang, ya terumbu karang kita juga sangat luas ya, kurang lebih 80% terumbu karang di dunia ya. Kemudian tentu ada hal terkait dengan pertambangan dan energi, kemudian ada padang lamun, ada pariwisata bahari yang bisa dikembangkan seperti gambar-gambar yang Anda lihat di samping. Nah, ini potensi besar laut Indonesia ya. Jadi apa namanya, Indonesia itu punya potensi perikanan luar biasa. Jadi 54% protein hewani nasional itu berasal dari ikan. Ya, dan tentu masyarakat kita bergantung kepada apa namanya, sumber daya laut itu khususnya perikanan. Nah, cuma yang menjadi masalah tentu ya bisa jadi di situ ada hal-hal yang rawan ya. Ada rumput laut ya nomor 1 di dunia tahun 2014 ini, ada udang nomor 2, tuna nomor 1, kepiting nomor 2. Nah, ini 4 jenis produk unggulan ya perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara ya. Kemudian ada banyak hal yang perlu tadi, makanya perlu ada regulasi. Kenapa? Karena ya untuk menghindari apa namanya pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan sektor perikanan ini. Baik, yang terakhir kita akan lihat tentang Sulsel. Kenapa? Karena kita ini berada di Sulsel, tentu bicara Indonesia kita mesti bicara Sulsel juga. Kita bicara Sulsel kita mesti bicara Kota Makassar juga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Sulsel ini kan berada di Pulau Sulawesi, bisa dibandingkan antara Sulawesi petanya dengan Sulawesi Selatan. Nah, di sini dikatakan bahwa sekitar 120 pulau itu masuk dalam wilayah administratif Sulsel ya. Kemudian kalau kita bicara letaknya Sulsel ini, dia juga punya letak geografi ya, yang pasti bahwa di Sulsel ini ada kurang lebih 48.000 km persegi itu wilayah penangkapan ikan yang ada di Sulsel. Kemudian ya kita berbatasan dengan berbatasan dengan laut, berbatasan dengan provinsi di Sulawesi Barat, di Sulawesi Tengah juga di utara, Sulawesi Tenggara di timur, dan tentu Selat Makassar di barat. Kemudian luas wilayahnya, Sulsel itu punya wilayah yang luas, ya, kurang lebih daratan kita secara keseluruhan ini ya 45,5 juta kilometer, ya, 45.574 kilometer persegi. Kemudian kita punya garis pantai itu kurang lebih 2.000 kilometer. Nah, ini ada beberapa daerah, walaupun kemudian ada 4 kabupaten yang tidak masuk dalam konteks wilayah pesisir ya, karena tidak memiliki laut. Kemudian garis pantai yang panjang ini tentu ya banyak hal yang kemudian bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Makanya karena 75% wilayah Sulsel itu merupakan wilayah pesisir dan laut, dan tentu kaya dengan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Nah, ini kalau kita lihat 3 komoditas terbesar di Sulsel tahun 2019 ini 76% rumput laut, kemudian udang, ya, karagenan, ya, dan kemudian ada kendala tentu juga yang dihadapi. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan ada RPJMD dengan 5 rekomendasi pembangunan pesisir. Ya, ada wisata pantai, ada wisata mangrove di Sulsel ini hanya satu contoh saja dari Kabupaten Sinjai ya. Kabupaten lain juga banyak. Nah, kalau kita lihat di RPJMD-nya Sulsel ini ada 5 itu rekomendasi kaitannya dengan pembangunan wilayah pesisir. Nah, itu terkait dengan bagaimana pemerintah itu responsif ya dan efektif dalam layanan pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian itu terkait dengan revitalisasi perikanan menuju Sulsel sebagai lumbung pangan dan dari laut.
Kemudian yang ketiga, percepatan terbitnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentu itu sebagai acuan untuk pengalokasian ruang pesisir dan laut. Yang keempat adalah pembenahan kawasan konservasi, pariwisata, dan pengendalian aktivitas berpotensi merusak. Yang kelima tentu kaitannya dengan pengentasan kemiskinan pesisir, karena di sana ada banyak masyarakat yang tentu terbatas dia punya modal, terbatas dia punya sarana produksi, sehingga perlu distimulan dengan hal-hal tersebut. Kemudian Kota Makassar. Ini Kota Makassar tempat kita berada, tempat Unas berada ini ya juga punya karakteristik tentu, baik itu letak geografinya, kemudian penduduknya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di Makassar ini ada ikon Pantai Losari, di sana ada City of Makassar ya, ada reklamasi pantai. Kemudian ada pelabuhan utama, ya, ada gugusan pulau-pulau terluar kita yang disebut dengan gugusan Kepulauan Spermonde, ya, ada zonasinya mulai dari Lailai sampai Barrancati. Nah, ini ada gambaran pulau-pulau tersebut. Nanti kemudian Anda bisa ke sana melihat situasinya yang sangat indah. Kemudian ada tempat penanganan ikan yang itu baik bagi masyarakat Sulsel secara umum dan Makassar secara khusus. Baik, saya pikir ini yang saya sampaikan. Silakan didalami, silakan ditambahkan dengan banyak materi yang lain, disaksikan dengan lengkap, dipahami ya, supaya bisa diambil maknanya, lalu kemudian bisa dijelaskan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.